Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil praktikum teknologi nirkabel dengan judul konfigurasi jaringan nirkabel point to point. Jadi pada praktikum ini kita tuh akan melakukan analisis terhadap konfigurasi jaringan wireless point to point menggunakan perangkat mikrotik tentunya. Lalu fokus utamanya itu adalah bagaimana sih dua router ini dapat saling terhubung secara langsung melalui jaringan nirkabel tanpa menggunakan kabel sebagai media utama antar routernya. Jadi dua router tersebut connect dari wirelessnya nantinya. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu kelompok 15, yaitu yang pertama ada Sayumada Gita Faluvi dengan NPM 2478230. Yang kedua ada Rahma Zulia Putri dengan NPM 247822027. Lalu yang ketiga ada Rizky Bintang Fadilah dengan NPM 247822062. Dan sebenarnya ini ada kelompok satu lagi namanya kelompok 3, namun kita akan berfokus pada kelompok 15 hasil dari praktikum kami. Boleh di next. Jadi Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. baik. Di sini saya akan melanjutkan ke slide yang kedua. Di slide kedua ini sebenarnya membahas tentang tujuan dari praktikum seperti yang dijelaskan rekan saya sebelumnya. Jadi praktikum ini bertujuan untuk membangun jaringan wireless point-to-point menggunakan router mikrotik. Kemudian nanti kami mencoba untuk mengamankan koneksinya dengan WPA 2PSK dan akses control list atau ACL. Terus selain itu kami juga menentukan channel yang sesuai agar koneksi tidak saling mengganggu dengan kelompok lain. Dan di terakhir nanti kami akan mencoba untuk melakukan pengujian koneksi menggunakan ping dan juga bandwidth test. Lalu bisa dilihat di bagian kanan slide, di sini ditampilkan perangkat-perangkat yang digunakan, yaitu yang pertama ada router mikrotik sebagai perangkat utama kami, lalu yang kedua ada kabelan sebagai media penghubung konfigurasi, lalu ada laptop tentunya untuk mengakses Winbox serta melakukan pengaturan jaringan. Jadi di slide yang pertama ini dia termasuk sebagai dasar yang harus kita ketahui sebelum kita memulai konfigurasi seperti itu. Next. Di sini kita bakal masuk ke skenario yang pertama, yaitu router kelompok 15 atau router kelompok kami itu bakal berperan sebagai station atau klien. Artinya, router kami bukan sebagai pemancar utama, tetapi sebagai perangkat penerima yang akan mencari atau yang akan terhubung ke access point milik kelompok pasangan kami, yaitu kelompok 3. Lalu dalam skenario kali ini, AP kelompok 3 bakal menjadi sumber utama jaringan, sedangkan router kami bakal dikonfigurasi agar bisa terkoneksi ke SSID yang sudah disediakan. Untuk fokusnya pada tahap ini itu adalah memastikan router kelompok 15 atau kelompok kami dapat mengenali jaringan dari kelompok 3 menggunakan parameter yang digunakan atau parameter wireless yang sama, sehingga nanti berhasil terhubung secara point to point. Next. Pada slide keempat ini, di sini kami sudah mulai membangun fondasi jaringan pada router kelompok 15, router kami, yang berperan sebagai station atau klien. Untuk langkah pertama yang kami lakukan itu adalah mengatur identitas router menjadi kelompok 15_station. Nah, pengaturan identitas ini penting ya supaya perangkat kami itu mudah dikenali, terutama karena di praktikum ini kan ada beberapa kelompok yang menggunakan router mikrotik secara bersamaan. Jadi dengan nama yang kami gunakan ini kita bisa tahu dan juga membedakan router milik kelompok kami dengan router milik kelompok lain seperti itu. Setelah itu di sini kami mencoba untuk melakukan konfigurasi IP address pada interface wireless, yaitu menggunakan IP 10.3.15.2/30 dan dipasangkan pada interface WLAN 1.
interface WLAN 1 ini dipilih karena koneksi point-to-point pada praktikum ini dilakukan melalui jaringan wireless seperti itu. Nah, IP tersebut dibuat satu jaringan dengan router access point dari kelompok pasangan kami. Untuk IP dari pasangan kelompok kami, yaitu kelompok 3, mereka menggunakan IP 10.3.15.1, sehingga nanti harapannya kedua perangkat ini bisa saling berkomunikasi seperti itu. Next. Berikutnya di sini kami melakukan konfigurasi security profile atau profil keamanan pada router kelompok 15, yaitu kelompok kami. Tujuan dari tahap ini sendiri itu adalah supaya router station itu bisa terhubung ke access point kelompok 3 dengan sistem keamanan yang digunakan itu sama. Untuk profil keamanan yang kami buat itu diberi nama sec_p2p_k3_k15. Ini kami menggunakan nama kelompok kami. Lalu pada bagian authentication kami menggunakan WPA2PSK karena metode ini dia menggunakan password sebagai kunci keamanan jaringan seperti itu. Nah, pada tahap ini penting ya password itu, dan juga untuk password yang digunakan itu harus sama persis dengan yang digunakan oleh access point kelompok 3, yaitu di sini untuk passwordnya adalah praktikum 315 seperti itu. Kalau misalnya passwordnya itu berbeda, maka router station ini tidak akan bisa untuk melakukan proses atau tidak bisa terkoneksi seperti itu. Next. Pada slide ke-6 ini kami melakukan konfigurasi wireless pada router kelompok kami agar bisa terhubung ke access point punya kelompok 3 atau kelompok pasangan kami. Pada bagian pertama, yaitu bagian mode operasi, di sini kami atur menjadi station. Nah, mode ini berarti router kelompok 15 bakal berfungsi sebagai penerima sinyal, bukan sebagai pemancar utama, seperti itu. Nah, nanti router kami ini yang bakal mencari dan juga terhubung ke access point yang sudah disediakan oleh kelompok 3. Selanjutnya, pada bagian band kami menggunakan 2 GHz B/G/N dengan channel width-nya itu 20 MHz seperti itu. Lalu pengaturan ini digunakan karena sesuai dengan konfigurasi AP atau access point-nya dan cukup stabil jika digunakan untuk koneksi point-to-point dengan jarak yang dekat. Lalu ada SSID yang kami gunakan, itu ada P2P_K3_K15, yaitu di sini nama jaringan dari AP target yang ingin kami hubungkan seperti itu. Lalu di bagian bawah terlihat bahwa security profile yang digunakan adalah sec_p2p_k3_15, yaitu profil keamanan yang tadi udah kami buat sebelumnya. Jadi pada tahap ini router kelompok 15 dia tidak hanya diarahkan ke SSID yang benar, tapi di sini kita arahkan juga modenya, terus channelnya, dan juga profil keamanannya agar koneksi wireless itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Next. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan pada slide. Di sini kita akan membahas tentang autentikasi perangkat berbasis MAC address. Nah, sebelumnya MAC address itu merupakan alamat unik yang dimana dimiliki oleh setiap interface jaringan, termasuk interface wireless pada router mikrotik. Nah, pada praktikum ini sendiri, MAC address itu digunakan sebagai identitas perangkat supaya access point itu bisa mengenali klien yang boleh terhubung. Nah, jadi di sini dari kelompok kami, itu kelompok 15, sebagai station yang dimana memiliki MAC address pada interface WLAN 1.
Kemudian, MAC address itu didaftarkan pada access list di router access point. Nah, dengan adanya access list ini, itu tidak semua perangkat dapat langsung terkoneksi ke jaringan wireless. Karena hanya perangkat yang MAC address-nya sudah terdaftar yang akan diizinkan masuk. Jadi, kalau misalkan MAC-nya nggak terdaftar, dia nggak bakalan diizinin masuk gitu. Nah, penggunaan MAC address ini sendiri itu berfungsi sebagai keamanan tambahan selain password WPA2. Nah, dengan begitu, jaringan point-to-point yang dibuat menjadi lebih aman, ini hanya dapat digunakan oleh perangkat yang sudah ditentukan saja, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang validasi kinerja station ke access point. Nah, di slide kali ini, di sini kita akan menjelaskan bahwa dilakukan pengujian koneksi dari kelompok 15, itu dari kelompok kami, sebagai station menuju access point milik kelompok 3. Nah, pengujian ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa konfigurasi wireless point-to-point itu sudah berhasil dan juga kedua router itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk pengujian yang pertama di sini itu dilakukan menggunakan perintah ping ke IP access point milik kelompok 3, yaitu IP-nya adalah 10.3.15.1. Nah, dari hasil pengujian, paketnya itu loss bernilai 0%, yang dimana berarti semua paket itu berhasil dikirim dan juga diterima. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa koneksi antar station dan juga access point itu sudah berjalan dengan baik. Selain menggunakan ping, di sini kita juga akan mengetes menggunakan bandwidth untuk melihat kemampuan transfer data pada koneksi wireless-nya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk kecepatan untuk kemampuan kecepatan diterimanya itu adalah 25,4 Mbps dan juga kecepatan dikirimnya itu adalah 20,2 Mbps. Nah, dari pengujian ini itu bisa diketahui bahwa jaringan ini tidak hanya terhubung, tapi juga dapat digunakan untuk mengirim dan juga menerima data. Oke, selanjutnya di sini pada skenario B, kelompok 15 sebagai access point. Nah, jadi di sini kelompok 15 berganti peran menjadi access point dan kelompok 3 itu berperan sebagai klien. Nah, jika pada skenario sebelumnya, itu kan kelompok 15 kita berperan sebagai station atau klien. Jadi pada skenario kali ini, router kelompok 15 itu berfungsi sebagai access point. Nah, sebagai access point, router kelompok 15 itu bertugas menyediakan SSID yang dimana nantinya akan dicari dan juga dihubungkan oleh perangkat station. Selain itu juga, access point itu mengatur keamanan jaringan, frekuensi yang digunakan, channel width-nya, serta perangkat mana saja yang boleh terkoneksi. Nah, pergantian peran ini itu dilakukan supaya setiap kelompok bisa memahami dari dua sisi konfigurasi dalam jaringan point-to-point pada praktikum kali ini, yaitu sebagai klien yang menerima koneksi dan juga sebagai access point yang menyediakan koneksi wireless-nya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menampilkan konfigurasi dasar saat kelompok 15 itu berperan sebagai access point. Nah, di sini ada beberapa langkah. Yang pertama itu adalah dilakukan mengatur router identity-nya. Yang dimana di sini kita mengatur router identity menjadi kelompok 15_AP. Supaya router itu mudah dikenali dan juga jelas bahwa perangkat ini tuh digunakan sebagai access point, seperti itu. Selanjutnya di sini itu ada router itu diberi IP address 10.3.15.1/30 pada interface wireless. Nah, IP ini nantinya akan digunakan sebagai alamat dari access point. Sedangkan station dari kelompok 3 itu menggunakan IP 10.3.15.2 yang dimana dengan konfigurasi IP tersebut kedua perangkat itu berada dalam satu jaringan sehingga dapat saling terhubung. Nah, yang terakhir di sini ada security profile.
Nah, security profile ini digunakan dengan keamanan WPA2 PSK, yang dimana tujuannya itu supaya koneksi wireless tetap aman dan station yang ingin terhubung itu harus menggunakan password yang sesuai. Oke, selanjutnya, nah di sini kita akan mengaktifkan access point bridge. Jadi di sini interface wireless WLAN 1 itu dikonfigurasi menggunakan mode AP bridge. Di sini bisa kita lihat. Nah, mode ini itu digunakan supaya router MikroTik itu bisa berfungsi sebagai access point yang memberikan jaringan wireless dan juga menerima koneksi dari station. Nah, konfigurasi yang digunakan itu ada SSID yang dimana dengan nama P2P underscore K15 underscore K3. Dengan bandwidth-nya di sini kita menggunakan 2 GHz BGN dan channel width-nya itu 20 MHz dan juga frekuensinya itu adalah 2472 MHz atau channel 13. Nah, frekuensi ini digunakan sesuai pembagian channel pada praktikum supaya koneksi ini tidak terlalu mengganggu jaringan kelompok lain karena pada praktikum ini dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Nah, security profile yang digunakan itu adalah sec underscore P2P underscore K3 underscore K15 sehingga jaringan itu tetap dilindungi dengan WPA2 PSK. Nah, setelah konfigurasi diterapkan, router kelompok 15 itu sudah aktif sebagai access point dan siap untuk menerima koneksi dari perangkat station, seperti itu. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam slide manajemen klien access control list. Jadi pada slide ini tuh akan dijelaskan bagaimana sih proses untuk manajemen klien yang dilakukan di bagian access control list-nya. Jadi access control list itu berfungsi sebagai sistem penyaring perangkat yang boleh terhubung ke jaringan wireless tersebut. Jadi walaupun sebuah perangkat tuh udah tahu SSID-nya, kemudian password-nya, perangkat tersebut tuh tetap tidak otomatis bisa masuk ke jaringan wireless ini jika MAC address-nya belum didaftarkan di access control list-nya. Jadi pada bagian kiri slide ini kita bisa lihat di gambar aturan whitelist, the gatekeeper. Nah, di sini terlihat proses pendaftaran MAC address klien ke dalam access list ya. Di situ MAC address yang didaftarkan merupakan MAC address yang dimiliki oleh router atau MikroTik dari kelompok 3, kelompok pasangan kami. Jadi MAC address ini itu berperan sebagai identitas. Jadi identitas unik dari perangkat stationnya, perangkatnya kelompok 3 ini yang ingin terhubung ke access point kami. Selain memasukkan MAC address, ada dua opsi penting yang harus diaktifkan, yaitu ada yang namanya authentication, kemudian forwarding. Jadi authentication itu digunakan agar perangkat tersebut diizinkan untuk melakukan autentikasi atau masuk ke jaringan wireless tadi. Sedangkan forwardingnya itu digunakan agar perangkat yang sudah masuk atau yang sudah terhubung itu bisa mengirim dan menerima data melalui jaringan tersebut. Jadi access list ini bukan hanya sekedar mencatat perangkat, tetapi juga menentukan apakah perangkat tersebut boleh masuk dan boleh memproses data di jaringan dengan autentikasi dan forwarding tadi. Nah, kalau kita lihat di bagian kanannya, di sini ada gambar status terverifikasi atau authorized access. Jadi di sini kita bisa melihat status perangkat yang sudah berhasil terverifikasi, dan di sini pada tabel atau pada gambar ini ditunjukkan bahwa MAC address yang tadinya kita daftarkan sudah berhasil kita verifikasi ya, dan sudah terhubung dan terdeteksi oleh access point-nya. Ada dua indikator penting di sini yang ditampilkan. Yang pertama itu ada sinyal terbaca dengan nilai TX atau RX dengan kekuatan sinyal itu min 46/min 33 dBm.
Nilai ini itu menunjukkan kualitas sinyal yang sangat baik ya, karena semakin mendekati 0 maka sinyal wireless tuh semakin kuat gitu. Jadi yang kedua kalau tadi yang pertama itu sinyal, yang kedua itu alamat IP klien itu berhasil terdeteksi ya, yaitu 10.3.15.2. Ini merupakan alamat IP dari mikrotik kelompok 3 yang berperan sebagai stationnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian dashboard kinerja beban lalu lintas di sisi access point atau di sisi kita ya. Jadi pada slide ini tuh akan ditampilkan tuh hasil pengujian performa jaringan dari sisi access point atau sisi mikrotik kita tadi. Jadi konteks pengujiannya adalah stress test dua arah dari pemancar atau access point dengan IP 10.3.15.1 menuju klien atau menuju stationnya dengan IP 10.3.15.2. Jadi pengujian ini itu dilakukan untuk melihat kemampuan jaringan dalam mengirim dan menerima data. Nah, bisa dilihat pada grafik bandwidth test ya. Di situ terdapat dua parameter utama, yaitu TX dan RX tadi. TX atau transmit menunjukkan data yang dikirim keluar dari AP menuju klien, sedangkan RX atau receive menunjukkan data yang diterima oleh AP dari klien ya, jadi itu ya. Kemudian berdasarkan hasil metrik utama pada slide ini, nilai TX itu rata-rata adalah 5,3 Mbps ya. Artinya rata-rata yang dikirim dari AP ke klien berada pada angka 5,3 Mbps. Sedangkan nilai RX rata-ratanya ada di 25.0 Mbps, yang artinya rata-rata data yang diterima dari diterima AP dari klien itu mencapai 25.0 Mbps. Dari hasil ini kita tuh bisa lihat tuh bahwa nilai RX ini lebih besar dibandingkan TX. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa arah penerimaan data dari klien ke AP itu memiliki throughput yang lebih tinggi atau outputnya lebih tinggi dibandingkan arah pengiriman data dari AP ke kliennya. Jadi pada grafik ini juga terlihat tuh, kita bisa lihat antara yang hijau dengan yang biru terdapat adanya fluktuasi, terutama pada jalur RX atau jalur yang warna hijau ya. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa bandwidth wireless itu bersifat dinamis. Kecepatan transfer dapat berubah-ubah karena dipengaruhi oleh kondisi sinyal tadi, intervensi channelnya, jarak perangkatnya, dan aktivitas lalu lintas jaringannya. Tapi poin pentingnya di sini adalah koneksi itu tetap berjalan tuh tanpa putus. Grafik juga masih menunjukkan transfer data yang berkelanjutan. Jadi walaupun ada naik turun tuh, ada yang turunnya turun banget, ada yang naiknya naik banget, jaringan tuh tetap berjalan gitu. Walaupun tidak bisa stabil karena adanya fluktuasi grafik tadi yang dipengaruhi oleh sinyal, kemudian jarak, interferensi dan lain-lain. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian matrix arsitektur station versus access point. Jadi pada slide itu kita akan membandingkan dua peran utama dalam konfigurasi wireless point to point ini, yaitu station dan access point, sehingga kita tahu nih bedanya apa sih. Jadi pada skenario A, router atau mikrotik kelompok 15 itu berperan sebagai station ya. Station itu kurang lebih dapat dipahami sebagai klien penerimanya. Tugasnya adalah mencari dan menyambung ke jaringan wireless yang dipancarkan oleh access point. Pada skenario B, router itu berperan sebagai access point nih. Sekarang kebalikannya. Nah, access point ini tugasnya untuk sebagai titik akses utama yang memancarkan SSID dan menerima koneksi dari station. Jadi perbedaan pertama itu ada pada peran jaringannya. Jadi kalau mode station tadi dia klien, kurang lebih klien penerimanya. Kalau access point itu bisa disebut server lah, atau titik akses utamanya yang dia pemancarnya lah istilahnya. Lalu perbedaan yang kedua itu ada di wireless modenya.
pada mode station, konfigurasi wireless tuh menggunakan mode station ya di bagian kalau nggak salah di bagian WLAN-nya. Kemudian kalau yang access point itu modenya IP bridge ya. Kemudian perbedaan ketiga itu ada di IP address. Jadi IP address yang digunakan ketika mode station itu adalah 10.3.15.2/30, sedangkan mode access point itu 10.3.15.1/30. Kemudian target SSID nih, ada perbedaan pada target SSID. Kalau dalam mode station itu perangkat mencoba menyambungkan ke SSID dari access point-nya atau SSID dari titik akses utamanya. Kemudian kalau di mode access point dia tuh menyiarkan SSID-nya gitu. Jadi access point menyiarkan SSID-nya, mode station berusaha menangkap atau menyambung ke SSID yang disiarkan oleh access point-nya tersebut. Kemudian perbedaan selanjutnya ada di fungsi access list. Jadi mode station tuh menyerahkan MAC ke IP bridge tadi atau access point. Kemudian kalau access point-nya itu mengontrol atau memfilter MAC address yang masuk gitu. Jadi station ini kurang lebih menyerahkan MAC address-nya. Kemudian access point-nya akan menerima MAC address yang diserahkan oleh station. Kemudian akan dimasukkan access list agar bisa mengakses jaringan dari access point tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu ada di profil keamanan. Jadi kalau profil keamanan itu kurang lebih sama ya, karena keduanya menggunakan nama atau security profile yang sama dengan keamanannya, yaitu WPA to PSK. Jadi pada profil keamanan keduanya itu emang harus sama jika ingin menyambungkan ke dari station ke access point. Jadi station itu otomatis harus sama juga security profile-nya dengan si access point tadi. Kemudian poin utama pada slide ini itu bisa kita tangkap, yaitu koneksi point to point itu bersifat simetris. Jadi kurang lebih artinya kedua sisi itu harus saling melengkapi gitu. Jika satu perangkat menjadi AP, maka perangkat lain harus menjadi station. Jika IP AP adalah 10.3.15.1, maka station harus berada dalam satu jaringan yang sama. Kebetulan ini kan pakainya subnet mas /30, jadi ada dua klien tuh. Kalau nggak satu ya dua gitu. Jadi hanya ada dua IP yang bisa dipakai oleh klien gitu. Kemudian boleh next. Nah, kita akan lanjut ke slide terakhir, yaitu kesimpulan eksekutif praktikum. Jadi pada kesimpulan ini ada 3 poin yang bisa kita dapat nih. Yang pertama, konektivitas terjamin. Kedua, keamanan berlapis. Kemudian distribusi data itu optimal. Pada konektivitas terjamin, konfigurasi mode station dan AP bridge itu berhasil disinkronkan sehingga terbentuk koneksi point to point yang stabil dan eksklusif. Artinya kedua router tuh dapat saling terhubung secara langsung melalui jaringan wireless tadi. Kemudian yang kedua ini keamanan berlapis, artinya keamanan jaringan itu tidak hanya menggunakan password melalui WPA to PSK, tapi juga bisa dari akses control list tadi dengan memasukkan MAC address dari perangkat yang ingin diperbolehkan untuk mengakses jaringan tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada distribusi data optimal. Pada distribusi data optimal, hasil ping itu tadi kan menunjukkan dia 0% tingkat lossnya itu ada di 0% ya, yang berarti tidak ada paket data yang hilang saat pengujian koneksi. Selain itu, bandwidth test membuktikan bahwa jaringan itu mampu menangani transfer data secara real time, sehingga tadi kita bisa lihat grafik pada bandwidth testnya tuh. Nah, dari seluruh hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa blueprint konfigurasi yang digunakan itu sudah berhasil diuji dan tervalidasi ya. Router itu dapat bekerja dengan baik sebagai station maupun access point. Koneksi berhasil diamankan dan performa jaringan terbukti dapat digunakan untuk komunikasi data dari ping tadi ya kan, antar router kelompok 15 dan juga kelompok 3. Jadi secara keseluruhan praktikum ini tuh berhasil kami terapkan pada mata kuliah hari ini dan menunjukkan bahwa jaringan wireless point to point itu dapat diterapkan dengan baik di mikrotik kelompok kami. Tuh,
Mungkin cukup sekian untuk presentasi kali ini. Kami minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan video praktikum ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.